Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran daring hari Kamis 10 September 2020. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku kepahaman. Amin. Anak-anak, hari Selasa kemarin kita sudah belajar materi ciri-ciri tumbuhan. Nah, untuk hari ini kita bersama-sama akan belajar materi wawancara. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai belajar, mari kita tepuk semangat dan tepuk PPK bersama-sama ya dengan Ustadzah. Kita tepuk semangat dulu ya bersama-sama dengan Ustadzah. Tepuk semangat. Semangat. Selanjutnya kita tepuk PPK. Masih ingat kan anak-anak? Bersama dengan Ustadzah ya, kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas, PPK. Oke. Sekarang anak-anak persiapkan buku dan alat tulisnya ya. Persiapkan buku, pulpena, kemudian persiapkan buku tulis tematik dan alat tulisnya ya. Anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian kita juga masih belajar di subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, bersama-sama kita akan belajar ya anak-anak yang soleh dan soleha. Untuk hari ini kita bersama-sama akan belajar materi pembelajaran wawancara. Pasti anak-anak sudah tidak asing lagi kan dengan wawancara? Karena di kelas 3 anak-anak sudah belajar tentang wawancara. Coba, apa sih itu wawancara? Ada yang masih ingat anak-anak? Apa itu wawancara? Nah, materi yang pertama kita akan belajar pengertian wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Di dalam wawancara terdapat pewawancara dan narasumber. Pewawancara merupakan orang yang mewawancarai atau orang yang memberikan pertanyaan. Dan narasumber adalah orang yang diwawancarai atau menjawab pertanyaan. Nah, anak-anak, kira-kira bagaimana ya langkah-langkah sebelum melakukan wawancara? Langkah-langkah sebelum melakukan wawancara ada 3 ya. Yang pertama adalah menentukan topik. Yang kedua adalah membuat daftar pertanyaan. Dan yang ketiga, menentukan narasumber yang akan diwawancara.
Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah menentukan topik. Topik merupakan inti dari sebuah isi yang akan disampaikan. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kita ketahui. Contoh topik wawancara, COVID-19 atau pembelajaran daring. Nah, dari topik yang sudah ada, kita bisa menyusun pertanyaan. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat daftar pertanyaan. Setelah menentukan topik, kita membuat daftar pertanyaan yang disingkat Adik Simba. Apa sih itu Adik Simba? Nah, Adik Simba itu merupakan singkatan kepanjangan dari A adalah apa, D adalah di mana, K adalah kapan, C adalah siapa, M adalah mengapa, dan B bagaimana. Dalam membuat pertanyaan harus mencakup Adik Simba. Anak-anak, dalam membuat daftar pertanyaan ada ketentuannya yang harus anak-anak perhatikan dalam membuat pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan wawancara harus disusun secara runtut. Yang kedua, pertanyaan dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum menuju khusus. Dan yang ketiga, pertanyaan wawancara harus berkelanjutan dan saling berkaitan. Anak-anak, kemudian yang terakhir adalah menentukan narasumber yang akan kita wawancarai. Nah, setelah anak-anak menentukan topik dan membuat pertanyaan, selanjutnya anak-anak mencari dan menentukan narasumber yang tepat untuk diwawancarai. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mulailah pembicaraan dengan sapaan ramah dan perkenalan diri. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan jelas dan bahasa yang santun. 3. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Dan yang keempat, akhiri wawancara dengan kesan yang baik. Demikianlah penjelasan dari Ustadzah tentang materi wawancara. Semoga dapat dipahami ya anak-anak soleh dan soleha kelas 4. Nah, tadi sudah memperhatikan penjelasan dari Ustadzah. Sekarang anak-anak waktunya mencatat. Tugas hari ini, anak-anak kelas 4 praktek wawancara sederhana bersama ayah atau ibu atau saudara dengan topik wawancara kegiatan di rumah. Nah, anak-anak
bisa membuka di buku pena halaman 164 dan bisa melihat tabelnya seperti itu ya. Nanti ditulis di buku tulis tematik. Anak-anak menuliskan topik wawancaranya, yaitu kegiatan di rumah, kemudian narasumbernya siapa, boleh ayah, ibu, kakak, adik, atau yang lain. Nah, pewawancaranya berarti anak-anak sendiri ya, tulis nama lengkapnya. Kemudian daftar pertanyaannya yang meliputi adik Simba. Kemudian jawaban narasumber juga anak-anak tulis secara lengkap ya. Ustazah tunggu tugasnya maksimal hari ini pukul 8 malam. Selalu semangat. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari bersama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Ustazah ucapkan terima kasih kepada anak-anak kelas 4 yang sudah memperhatikan video penjelasan materi dari Ustazah tentang wawancara. Ustazah pesan, tetap selalu semangat ya anak soleh dan solehah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.